Caritas Real Time Evaluation terhadap dampak badai tropis Seroja di Keuskupan Larantuka. Minggu 28 November 2021, rombongan tim Caritas Konferensi Wali Gereja Indonesia menginjakan kakinya di Rumah Bina Saron Keuskupan Larantuka. Kedatangan tim Caritas Indonesia dengan mengusung sebuah misi kemanusiaan, yakni gereja hadir di tengah mereka yang menderita dengan hati dan profesional. Real Time Evaluation adalah lanjutan program yang telah dibangun sejak 8 bulan yang lalu sebagai tanggapan gereja atas badai siklon tropis Seroja yang melanda beberapa tempat di Pulau Lembata dan Adonara di Keuskupan Larantuka. Inilah sebuah bukti nyata kehadiran gereja yang menunjukkan identitas cinta kasih. Hadir dalam rombongan ini Monsinyur Aloysius Sudarso SCJ, Uskup Emeritus Keuskupan Palembang yang juga sebagai Ketua Yayasan Caritas Konferensi Para Uskup Wali Gereja Indonesia, Romo Freddy Rante Tarub selaku Direktur Eksekutif Caritas Indonesia dan juga Sekretaris Eksekutif Komisi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Konferensi Wali Gereja Indonesia, Suster Natalia OP selaku Sekretaris Eksekutif Komisi Pemberdayaan Perempuan, Pater Markus Manurung selaku Ketua Caritas Keuskupan Medan, Romo A. Darwanto selaku Ketua Caritas Keuskupan Bandung, beserta beberapa organ fungsional lainnya. Rombongan tim Caritas Konferensi Wali Gereja Indonesia disambut secara resmi dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin langsung oleh pimpinan gereja lokal Keuskupan Larantuka, Monsinyur Fransiskus Kopongkung. Uskup Larantuka dalam perayaan penyambutan kedatangan rombongan, ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran, datang dan melihat dari dekat. Dalam perayaan Ekaristi Mulia ini, Uskup Fransiskus Kopongkung didampingi oleh Uskup Aloysius Sudarso dan Vikjen Keuskupan Larantuka, Romo Gabriel Unto da Silva. Usai perayaan Ekaristi, dilakukan pertemuan bersama sebagai evaluasi atas program kerjasama yang telah dilakukan sejak badai siklon tropis Seroja 4 April 2021 yang lalu. Caritas Indonesia dan Caritas Keuskupan Larantuka sejak peristiwa itu membangun kerjasama, melaksanakan emergency respon, dan berlanjut dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Inilah saatnya bagi semua elemen yang bergerak di dalamnya untuk kembali melihat diri, melihat program dan implementasinya, sejauh mana semuanya ini telah berjalan dan mengenai sasaran. Uskup Fransiskus Kopongkung selaku tuan rumah dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran rombongan Caritas Indonesia. Kita bersyukur bahwa pada sore malam hari ini boleh bertemu bersama Bapak Uskup Sudarso, juga Direktur Karina yang sudah sering ke sini. Malam hari ini kita bertemu untuk melihat bersama-sama sejauh mana penanggulangan bencana dari sejak bulan April sampai saat ini yang kita lakukan bersama, baik Caritas Keuskupan bersama Karina. Saya berterima kasih, mengucapkan selamat datang. Terima kasih kepada kehadiran pemerintah melalui Pak Ketua Pelaksana dari BPD juga membantu kita dalam penanggulangan bencana ini.
Terima kasih pada para saudara-saudari, para romo yang baik dari lembaga, dari Adonara sudah datang bersama-sama untuk mulai malam hari ini. Selamat datang Bapak Uskup dengan teman-teman dari Karitas Nasional Keuskupan Larantuka untuk mulai lihat dari dekat apa yang sudah dilakukan selama ini. Mudah-mudahan kegiatan besok itu bisa memberi banyak masukan kepada kita untuk perbaikan ke depan apa yang bisa kita lakukan. Uskup Aloysius Sudarso STJ dalam sambutan awalnya menyampaikan bahwa kedatangan kami tentu saja bukan terutama mengevaluasi dari kurang, tapi tidak lain hanyalah kita belajar bersama apa yang masih harus kita lakukan, kita tingkatkan, dan juga apa yang akan menjadi pembelajaran kita ke depan. Karena peristiwa badai sebelumnya ini telah menyentuh banyak warga gereja di Uskupan, sehingga dengan demikian juga menyadarkan kita semua akan bahaya. Tapi yang lebih ingin kita sadari adalah betapa mereka yang terdampak ini sudah dilibatkan, sudah masuk terutama dalam aspek penampilan, agar mereka juga dapat kembali hidup seperti biasa melanjutkan kehidupannya. Maka tentu harapannya dalam pengelolaan film kita, kalau tentu dari pemerintah dan juga dari lembaga-lembaga seperti Karina yang akan membantu agar apa yang mereka lakukan terhadap Karitas Keuskupan, SE, dan juga komisi kita menanggapi dengan segera akan datang ke sini, minggu lalu kita ke Palu dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa kita segera ingin memenuhi kerinduan segitu banyak orang yang terdampak dari malam yang menimpa kita. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Romus teman-teman di sini, ada review yang sangat peduli ikut serta dalam pelayanan ini, dan juga komisi-komisi yang ada dalam kami yang sekarang semakin ketat untuk menanggapi berbagai macam masalah kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Dan ini mungkin karena real time evaluation juga merupakan sebuah kesempatan refleksi kita sebagai gereja. Apakah Karitas Indonesia dan Keuskupan telah menunjukkan diri sebagai wujud kehadiran gereja di tengah mereka yang menderita? Apakah gereja sudah menunjukkan identitasnya sebagai gereja yang hadir dan ada bersama mereka yang terdampak dengan hati dan profesional? Apakah identitas cinta kasih gereja telah hadir juga dalam program ini? Inilah yang ditegaskan oleh Romo Freddy dalam pertemuan ini. Yang pertama, saya selalu merasa bahwa ternyata itu gereja hadir, dan gereja harus hadir. Gereja dipanggil hadir. Terus dari pengalaman refleksi dengan pertemuan Karitas saya melihat bahwa mereka di belakang sana ingin tahu apa yang gereja buat terhadap penderitaan, dan terus mereka sangat mengapresiasi Karitas Indonesia dengan beberapa inspirasi keterlibatannya di masyarakat. Yang menarik bagi saya adalah
Dari Roma dikatakan gereja mesti segera bertindak dengan belasannya, kehadirannya. Saya lalu merasa sebagai orang Katolik, ini benar-benar sesuatu yang membuka hati. Karena kita diminta mikirin ini, gereja tidak boleh diam. Gereja Indonesia dengan merespon siklon Soroja ini telah juga berusaha menjadi gereja yang hadir. Dan kali ini kita tidak semata-mata mengandalkan pendanaan dari luar. Sampai hari ini pendanaan yang kita pakai merespon di NTT ini berasal dari gereja Indonesia. Yang kita lakukan di sini kami terus ingin kita refleksikan. Apakah benar gereja telah hadir dengan cara yang baik, dengan hati, dan kalau Benediktus mengatakan profesional, dengan hati dan profesional. Dan ini ingin kita lihat kembali, dan komitmen kita untuk bekerja dalam kemanusiaan seperti Bapak katakan tadi sudah sangat baiklah menurut kami dan sedang kita kembangkan bersama. Oleh karena itu RTE ini kita buat bersama dengan komisi-komisi terkait dari KWI. Kami rangkum semua bersama dalam karya kemanusiaan. Nah, real time evaluation ini dipakai karena kata seperti Bapak katakan tadi bahwa kita evaluasi real time. Real time itu artinya melihat yang senyatanya. Apa tujuannya? Kami mohon masukan apa yang hadir di sini dari review se-Indonesia. Real time evaluation ini maksudnya bagi Caritas Indonesia apa yang harus diberikan sebagai input supaya diperbaiki cara kerjanya, bagi Caritas Keuskupan apa yang harus diperbaiki. Jadi kita dua pihak untuk penerima atau masyarakat yang kita bantu. Pada real time evaluation ini saya juga mengapresiasi karena yang mulia Bapak Uskup ketika kunjungan kami yang pertama langsung setuju bahwa tidak ada pemilahan antara Caritas Nasional dan Caritas Keuskupan. Yang ada itu adalah gereja. Maka di sini Bapak Uskup langsung mengatakan kita merespon sebagai gereja nasional, kongregasi, tarekat, dikenal dan seterusnya. Bagi saya itu pengalaman baru Bapak Uskup yang penegasan dari pimpinan gereja lokal untuk mengatakan kita adalah gereja dan kita harus bersatu. Ditunjang dengan pemikiran teologis dari Romo yang bertiga kali dia sampaikan. Menurut saya ini pengalaman yang menarik untuk menempatkan gereja dengan responnya tidak sebagai pengkotak-kotakan tetapi sebagai sebuah responan. Kalau saya mengakui ini dan mengakuinya karena Keuskupan begitu terbuka dan langsung menyatakan ini sumber daya yang kami miliki. Ayo kita pakai bersama. Dari nasional akan mengisinya berapa, kita refleksikan terus, kita olah terus, kita kembangkan terus. Dan saya selalu katakan kepada Romanus, mari melangkah terus, tahap demi tahap. Dari semua capaian yang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut program, Romo Freddy menegaskan, dan dari RT ini mohon teman-teman nanti 6 bulan ke depan beri pendapat. Kalau dari peraturan Caritas Internasionalis pada saat RTE ada kapal ini lambat jalannya, ini masalahnya apa? Bensin kurangkah atau pilotnya harus diganti? Nah itu real time evaluation. Di real time evaluation ini kita bicara mengenai kepemimpinan, mengenai organisasi, mengenai struktur, kita bicara mengenai manajemen proyek. Silakan bicara. Waktu kita RTE pernah di Palu kita dikatakan pemimpin tidak cocok, pemimpin ini kita bicara terbuka apa nasional tidak menjalankan peranannya, ini tidak silakan. Nah, 6 bulan ke depan kita perbaiki atau 9 bulan ke depan kita perbaiki mana yang harus diluruskan kita luruskan dan mana perbaikan atau revisi. Pertemuan real time evaluation dipandu langsung oleh Bayu Setiawan sebagai konsultan Rehab Rekon, Romo Marianus Welang
sebagai Ketua Karitas Keuskupan Larangtuka memaparkan kerangka kerja muatan program Rehab Rekon untuk wilayah Lembata dan Adonara. Muatan dari program rehabilitasi dan rekonstruksi dampak Seroja untuk Karitas Keuskupan Larangtuka. Program kita itu kita beri nama ini komunitas yang berbela rasa, mandiri dan tangguh dalam menghadapi risiko dan dampak bencana. Hal yang mau kita capai dalam program besar itu ini komunitas yang berbela rasa, lalu kemudian mandiri, lalu tangguh dalam menghadapi risiko dan dampak bencana. Berkaitan dengan program kali ini, program kita ini, dia kemudian muncul dalam 5 SO. Pertama ada 5 SO. SO yang pertama itu rumah tangga yang terkena dampak siklon tropis Seroja dapat memenuhi kebutuhan dasarnya fisik ini. Lalu yang kedua, rumah tangga yang terkena dampak siklon Seroja mengakses layanan kesehatan dan psikososial. Yang ketiga, rumah tangga yang terkena dampak siklon Seroja dapat dipulihkan sumber mata pencaharian. Lalu yang keempat, rumah tangga yang terdampak siklon Seroja mengakses layanan fasilitas umum. Dan yang kelima, rumah tangga yang terdampak siklon Seroja mampu membangun komunitas yang berbela rasa, mandiri dan tangguh. Yang ini kemudian dalam pembicaraan kita di Palu, kita bermimpi tentang paroki yang tangguh bencana. Dan kami di tingkat sini itu Bapak Uskup dan kami sekalian bermimpi keuskupan yang tangguh bencana, dekanat yang tangguh bencana, paroki yang tangguh bencana, stasi sampai pada komunitas yang lebih kecil, KBG yang tangguh bencana. Baik untuk hasil antaranya, untuk SO yang pertama, itu rumah tangga yang terkena dampak siklon Seroja menikmati tempat tinggal dan perlengkapan tidur yang layak, aman dan bermartabat. Tempat tinggal. Lalu SO yang kedua, rumah tangga yang terdampak siklon Seroja memenuhi perlengkapan dapur dan kebutuhan pangan. Sehingga SO1 ada 2 hasil antara. Lalu SO yang kedua, hasil antara yang pertama itu soal layanan kesehatan, psikososial, pendidikan. Itu hasil antara yang pertama, 231 pelajar dan mahasiswa di Adonara dan Lembata terpenuhi kebutuhan pendidikan pada bulan Agustus 2021 dan Februari 2022. Itu bantuan pendidikan untuk anak-anak SMP dan SMA serta mahasiswa. Lalu hasil antara yang kedua, guru honor di Adonara dan Lembata dapat memenuhi kebutuhannya. Itu ada 134 guru yang kita. Lalu hasil antara yang ketiga, warga yang terkena dampak siklon tropis Seroja menerima layanan kesehatan, ada pengobatan gratis. Kita sudah lakukan sekian banyak. Lalu hasil antara yang berikut, warga terdampak di Adonara dan Lembata mendapat pendampingan psikososial dan spiritual oleh relawan terlatih. Kita sudah sampai pada tahap asesmen, kajian-kajian. Lalu SO yang ketiga, hasil antara yang pertama itu soal livelihood, rumah tangga, petani, nelayan, tukang bengkel, tenun ikat, UMKM terpulihkan mata pencaharian. Lalu SO yang keempat, rumah tangga yang terdampak siklon tropis Seroja itu hasil antaranya dapat mengakses layanan air bersih dan sanitasi. Ada sekian banyak jaringan pipa, lalu kemudian bak bakteri, bak reservoir, jaringan pipa sampai dengan tandon dan lain sebagainya. Yang berikut, rumah tangga yang terdampak siklon tropis Seroja dapat mengakses layanan pendidikan untuk anak sekolah.
Dan di sana kita dalam kegiatan-kegiatan kita itu membangun sekolah-sekolah darurat, 1-2 sekolah. Lalu rumah tangga yang terdampak siklon tropis Seroja untuk SO yang keempat ini, hasil antara yang ketiga, dapat memanfaatkan layanan fasilitas ibadah karena ada rehab untuk kapela. Lalu SO yang kelima, hasil antaranya pertama untuk membangun komunitas yang tangguh, berbeda rasa, mandiri dan tangguh itu. Pus Penertuka memiliki kapasitas organisasi dan manajemen pastoral respon bencana. Romo Moses Watan Borong selaku program manajer juga memaparkan pencapaian yang telah dicapai dan juga catatan hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini. Di SO1 hasil antara rumah yang terkena dampak siklon tropis Seroja menikmati tempat tinggal dan perlengkapan tidur yang aman dan nyaman. Itu program pertama rehab rumah di Adonara. Dalam rencana itu ada 47 rumah yang bakal kita rehab. Tapi setelah diverifikasi lanjut, kita temukan bahwa ada 39 rumah yang harusnya direhab. Sehingga kita sudah merealisasikan 5 rumah yang sudah selesai, 33 sedang dalam pengerjaan, yang 6 itu butuh verifikasi lanjutan karena ada perkembangan kebutuhannya mungkin tidak sesuai dengan permintaan. Kegiatan yang kedua itu membangun hunian transisi di Adonara. Dari rencana yang kita buat itu 128 rumah. Lalu setelah diverifikasi kita dapat ada 71 rumah yang harus dibangun. Itu karena ada yang sudah dibangun sendiri oleh tuan rumahnya, lalu ada yang tidak punya tanah untuk kita bangun karena kita tidak siapkan tanah dan mereka tidak punya tanah untuk bisa bangun. Lalu ada yang meminta hunian tetap bukan hunian transisi, jadi kita sudah keluarkan itu. Jadi yang kita dapat 71. Sekarang kita sudah realisasikan 64 rumah sudah selesai dari 71 itu. Lalu 7 yang sisa dalam proses. Lalu pembangunan hunian tetap di Lembata itu rencana 125 rumah dan 125 rumah sudah dipastikan dibangun. Nah, sekarang ini kita sedang realisasi 1 rumah contoh. Lalu di perlengkapan dapur itu juga kita manfaatkan donasi berupa barang yang ada di posko. Sekarang ini sudah kita distribusikan ke 2 dekanat, tinggal kita belanjakan beberapa kebutuhan barang yang masih tersisa. Untuk beasiswa, untuk pemberian paket perlengkapan sekolah TK SD itu ada 138 paket. Lalu penyaluran beasiswa untuk ke SMP SMA mahasiswa kita melakukannya 2 tahap. Tahap pertama sudah selesai, itu 17 pelajar SMP, 5 pelajar SMA, 21 mahasiswa. Lalu penyaluran untuk guru ada 134 guru sudah kita alokasikan 1 tahap, sudah kita kasih 88 di Adonara, 46 di Lembata untuk kesehatan. Kita bantu anak-anak yang gizi buruk dan stunting itu ada di Adonara. Sudah 2 tahap, sudah 2 kali, 60 hari sudah kita distribusikan kebutuhan mereka di sana. Kita merekrut kader desa, lalu kita kasih dana untuk mereka buat pembelajaran masak dan pemberian kepada anak-anak ini. Untuk 158 anak. Lalu kita juga menyediakan paket promosi kesehatan COVID-19. Itu sudah kita buat pembelanjaan, sudah didistribusikan. Kita bentuk 15 kelompok tani, 7 kelompok nelayan, 6 kelompok tenun. Lalu kita akan membuat pendampingan lanjutan dengan tema-tema tentang pemberdayaan ekonomi rumah tangga mereka. Itu kita akan bangun
kerjasama dengan pihak pemerintah, misalnya untuk penyuluhan bagi para petani atau dan lain-lain, kita akan membangun kerjasama lanjutannya nanti. Berikut ini kita juga membangun fasilitas air bersih dan sanitasi. Sudah berada di tingkat ini survei kebutuhan dan validasi di tingkat bawah, karena kita ada Maximas juga sudah masuk di beberapa tempat, sehingga awalnya kita sudah melihat tempat itu, lalu kalau ada intervensi dari pemerintah kita berbagi peran di sana. Sehingga yang kita bangun itu 2 bak beling sudah, 2 sedang dalam proses, lalu 2 dari 4 bak reservatus sedang dibangun, lalu 6 keran itu kita masih bidding, lalu 6 danau air itu kita cancel karena sudah tidak dibutuhkan lagi, di sana sudah banyak sekali danau air. Lalu 16 unit MCK kita sedang ini bidding untuk membuat pembelajaran dan pembangunan itu. Masalah yang kita temukan itu staf DKNAR perlu memiliki pengetahuan yang memadai dalam membuat laporan dan dokumentasi program, sehingga dokumennya itu berulang beberapa kali jika lambat sekali kita punya progresnya. Staf dan relawan perlu sepenuhnya memahami tupoksi dan membangun kerjasama yang baik. Memang ada di dalam struktur itu ada orang yang perlu memahami mereka punya. Jadi kita akan membuat animasi untuk memahami tupoksi masing-masing orang. Lalu lambatnya proses legalisasi tanah di Lembata hunian tetap. Kita waktu itu kita sudah membangun bersama dengan pihak pemerintah, tapi masih belum terselesaikan proses legalisasi sekarang ini. Jadi target kita sebelum 1 hunian tetap ini terbangun harus sudah bisa selesai, supaya 124 sisanya itu kita akan laksanakan. Nanti kita gali kira-kira kapan. Lalu pendukung, adanya dukungan yang kuat dari SJ, Bapak Posko, Dikjen, Penom, Sekjen, Deken, Kantor. Lalu dukungan dari Karina dan Jaringan Karitas Indonesia, dukungan dari pemerintah lokal mulai dari Pemda sampai ke Pemdes, para penerima manfaat tidak memposisikan diri sebagai objek program, melainkan subjek, dan mereka terlibat dalam pembuatan rumah, dalam semua kegiatan yang kita laksanakan di lapangan. Para penerima manfaat terlibat langsung. Lalu dukungan dari pengusaha lokal, para vendor yang menyediakan materi yang kita butuhkan. Lalu peran media dalam mempublikasikan program RR itu kita lihat sebagai satu hal yang memberi dukungan kita. Lalu adanya tools untuk mengontrol partisipasi staf dan relawan dalam menjalankan tugas karya. Jadi kita ada dokumen-dokumen itu untuk dia punya partisipasi di level bawah seperti apa yang akan diverifikasi oleh koordinator DKNAR sampai ke level di manajemen. Lalu rekomendasi untuk koordinasi tim internal dan Karina lebih intensif dan proaktif, lalu mempertahankan koordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan para pihak termasuk dengan pemerintah, tetap memperhatikan protokol kesehatan apalagi kita di pandemi COVID ini. Lalu sosialisasi dan pendampingan lanjutan bagi staf dan relawan untuk memperhatikan tools dan mekanisme kerja supaya mereka masing-masing bisa memahami tupoksinya, juga manajemen relawan di tingkatnya. Hadir juga dalam pertemuan ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, Alphonse H. Betan. Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Karitas Keuskupan Larantuka dan Karitas Nasional dalam penanganan siklon tropis Roja di wilayah Kabupaten Flores Timur yang begitu membantu masyarakat untuk kembali meraih kehidupan mereka. Terima kasih atas kerjasama yang dibangun bersama pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam membantu menanggulangi situasi yang menimpa warga sehingga situasi kebencanaan dapat teratasi. Yang terutama adalah pemerintah mau menyatakan apresiasi penghargaan tinggi-tingginya
terhadap gereja dalam diri Karitas Nasional maupun Laran Duka untuk semua yang telah diberikan. Kehadiran kami di sini ingin mengapresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada gereja dalam diri Karitas, terutama semua itu sangat membantu pemerintah. Provinsi juga memberikan apresiasi yang besar untuk kehadiran gereja dalam kondisi yang sangat bertingkat.